Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya berjamaah dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar. Nikmat yang mungkin kita anggap biasa, padahal sejatinya sangat luar biasa. Nikmat apa saja itu? Tentu yang paling utama adalah nikmat Islam, kemudian nikmat iman, dan juga nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tentu melaksanakan segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai pada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Para hadirin salat tarawih yang Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Kita sudah berada di malam-malam akhir Ramadan. Dan malam-malam ini terdapat begitu besar, begitu banyak ampunan, keberkahan, dan juga rahmat yang Allah berikan pada orang-orang yang tentu memakmurkan di malam-malam itu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari kita merasakan tidak terasa sekali Ramadan yang kita tunggu berbulan-bulan lamanya, namun ternyata kini Ramadan sudah memulai mendekati penghujungnya. Rasanya baru kemarin kita mendengar awal Ramadan. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan tarawih pertama. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan saum di hari pertama. Namun ternyata di hari ini sudah menginjak di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, lebih tepatnya di malam ke-23 Ramadan. Artinya apa? Artinya Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu apakah tahun depan Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, atau justru Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Maka para ulama mengatakan di akhir malam Ramadan itu adalah malamnya muhasabah. Ketika malam kita bertanya pada diri kita sudah benar-benarkah memanfaatkan Ramadan ini? Sudah sebaik-baiknya kita mengamalkannya, memanfaatkannya, memaksimalkannya? Apakah kita sudah semakin dekat hati kita pada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah hubungan kita dengan Al-Quran apakah sudah semakin erat? Maka penting sekali untuk kita senantiasa pertanyakan pada diri kita di sisa-sisa malam Ramadan ini. Seringlah kita bermuhasabah agar senantiasa kita sadar, kita termotivasi untuk benar-benar memperbaiki diri lebih baik lagi, agar benar-benar
sisa-sisa malam Ramadan ini. Karena bulan Ramadan terlebih lagi di 10 malam terakhir, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana keutamaan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa mewasiatkan untuk mengencangkan pinggang, maksudnya semakin menguatkan di sisa-sisa akhir Ramadan ini. Jangan sampai kita lengah, karena rata-rata ketika awal Ramadan semangat masih kuat. Kita bisa lihat tiap-tiap masjid di awal Ramadan begitu penuh sekali. Namun ketika sudah menginjak akhir Ramadan, sudah semakin sedikit yang mengisi masjid-masjid. Maka dari itu, marilah kita bermuhasabah di sisa-sisa malam ini agar senantiasa kita benar-benar bisa memaksimalkan bulan Ramadan, wabil khusus di 10 malam terakhir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang malam-malam akhir Ramadan, ada doa khusus yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Dan itu yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya menemukan malam Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya harus saya panjatkan? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sekaligus mengajarkan doa yang sangat bermakna meskipun pendek. Doa apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah ini sudah hafal, tinggal kita benar-benar mengamalkannya di sisa akhir Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka ya Allah, ampunilah aku. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam doa tersebut ada sesuatu hal yang menarik, ada sesuatu hal yang istimewa. Kenapa Rasulullah SAW menggunakan fa'fu anni, tidak menggunakan fa'firli seperti yang kita sering ketahui? Fa'fu anni dan fa'firli itu artinya sama-sama kita memohon pada Allah agar Allah mengampuni kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Namun dalam kata al-afu atau fa'fu anni ini ada sedikit penekanan makna yang berbeda. Bukan sekedar maghfirah, bukan sekedar kita minta ampun kepada Allah, tapi kita meminta pada Allah selain Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah juga menutupi dosa-dosa kita, dan juga Allah menghapus segala kesalahan kita. Beda dengan fa'firli yang dimana dosa kita diampuni dan dosa kita ditutupi, tapi belum tentu catatan kesalahan itu dihapuskan. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan dengan kata al-afu, dengan kata fa'fu anni, agar meminta pada Allah segala dosa bisa dihapuskan, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah di sisa-sisa akhir Ramadan ini sering-seringlah kita memanjatkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik itu sebelum berbuka, ketika menunggu azan, dan lain sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal juga yang perlu kita renungkan. Jikalau kita meminta ampun pada Allah, maka kita juga sebetulnya harus meminta maaf pada sama manusia. Jangan sampai kita fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, namun justru rusak hubungan kita sama manusia. Kemudian di satu sisi lagi, kalau Allah Maha Pemaaf, masa iya kita tidak menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain?
Jadi jadikanlah di sisa-sisa Ramadan ini kita saling memaafkan sesama manusia, saling melapangkan, saling mengikhlaskan. Kalaulah kita punya salah, maka segeralah minta maaf. Dan kalaulah dirasa ada orang yang menyakiti kita, maka kita tidak perlu menunggu dia untuk meminta maaf pada kita. Tapi kita lapangkan saja, kita ikhlaskan dan kita maafkan. Dan tentu itu yang kita lakukan bukan semata-mata karena mereka benar, tapi karena kita mengharapkan Allah mengampuni kita. Bagaimana mungkin Allah mengampuni kita, kita mengharap ampunan Allah, tapi kita masih menyimpan rasa dendam kepada sama manusia. Maka dari itu penting sekali di sisa Ramadan ini, selain kita menguatkan hubungan kita dengan Allah, maka kita perbaiki juga hubungan kita dengan manusia. Dan kita berharap setelah kita mengamalkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan Allah terima amal ibadah puasa kita, dan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Dan kita berharap Ramadan ini menjadi momen untuk perubahan pribadi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terlebih lagi bagi saya pribadi yang pernah bermuamalah di sini, mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan dan kekurangan baik ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Begitupun saya insya Allah akan melapangkan, dan kita berharap pada Allah, kita tidak hanya berkumpul di dunia, kita tidak hanya berkumpul di masjid, tapi Allah kumpulkan kembali kita semua di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Aku lakukan hada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.